Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdania dari kelas 11-7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjuangan I Gusti Ngurah Rai dalam melawan penjajahan. I Gusti Ngurah Rai lahir di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, Hindia Belanda 30 Januari 1917 dan meninggal di Marga Tabanan, Bali, Indonesia 20 November 1946 pada umur 29 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali. I Gusti Ngurah Rai dilahirkan oleh seorang wanita keturunan Bali yang bernama I Gusti Ayu Kompiang. Ayahnya adalah seorang camat Petang yang bernama I Gusti Ngurah Palung. Berkat jabatan ayahnya tersebut, ia mendapatkan kesempatan untuk bersekolah formal di Hollands Inland School atau HIS, Denpasar. Setelah menyelesaikan pendidikan di sana, ia kemudian melanjutkan ke MULO atau setingkat sekolah menengah pertama di Malang. Peranan I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai sangat berperan penting serta berjasa dalam berperang melawan Belanda, mengkoordinir gerakan-gerakan perlawanan di Bali. I Gusti Ngurah Rai juga berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam perjuangan melawan pasukan Belanda atau Nica yang sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Tidak hanya itu, I Gusti Ngurah Rai juga sangat berperan dalam merencanakan dan mengatur serangan. Gagasan dalam perjuangan Ngurah Rai juga sangat berguna bagi perjuangan di Bali, seperti keberangkatannya ke Pulau Jawa untuk mencari bantuan persenjataan dan personil dari Jawa dan perjalanan ke Gunung Agung sambil bertempur melawan Nica. Pada tahun 1936, I Gusti Ngurah Rai sejak kecil tertarik dengan dunia militer, melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kader Militer di Prayodha, Bali, Gianyar. Pada tahun 1940, Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian meneruskan pendidikan di Corps of Leading for Reserve Officer atau CORO, Magelang dan pendidikan artileri Malang. Bekal ilmu kemiliteran yang telah diperolehnya semasa muda dan pribadinya yang cerdas telah membawanya menjadi seorang intel sekutu di daerah Bali dan Lombok semasa penjajahan kolonial. Setamat pendidikan di sana, pria kelahiran 30 Januari 1917 itu diangkat menjadi perwira di Korps Prayodha Bali dengan pangkat Letnan II. Pada masa pendudukan Jepang, Ngurah Rai sempat menjadi intel sekutu di daerah Bali dan Lombok. Singkat cerita, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Gusti Ngurah Rai mendapat mandat untuk membentuk TKR atau Tentara Keamanan Rakyat di Bali. Bukan tanpa alasan, pembentukan TKR ini bertujuan untuk menghadang agresi Belanda yang ingin kembali menguasai Bali setelah Jepang hengkang karena kalah dalam Perang Dunia II. Indonesia yang baru merdeka kala itu mempercayakan membentuk dan memimpin pasukan Sunda kecil bernama Ciung Manara. Saat membentuk pasukan Sunda kecil, dia sempat berkonsultasi dengan markas besar TKR di Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Namun, sekembalinya I Gusti Ngurah Rai dari Yogyakarta, ternyata Belanda sudah mendarat di Bali. Kembali dari Yogyakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja Bali sebanyak kurang lebih 2.000 pasukan dengan persenjataan lengkap dan sejumlah pesawat terbang yang berhasil dihimpun Belanda telah siap berperang menyerang Ngurah Rai dan pasukan kecilnya. Pertempuran tersebut dilatar belakangi dengan kekecewaan Ngurah Rai atas hasil dari perjanjian Linggarjati antar Belanda dan pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa pemerintah Belanda mengakui kekuasaan Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera, sedangkan Bali diakui menjadi bagian dari negara Indonesia Timur bikinan Belanda. Bersama Ciung Manara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk membalas pertempuran lebih sengit dan mengarahkan kekuatannya yang ada di seluruh Pulau Bali dan Lombok untuk membalas perbuatan Ngurah Rai. Dalam pertempuran tersebut, pertahanan demi pertahanan dibentuk Ngurah Rai hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir Ciung Manara, Desa Margarana, Ngurah Rai dan pasukannya berhasil dipukul mundur lantaran seluruhnya jatuh ke dalam jurang yang dalam. Perang tersebut akhirnya dikenal dengan Perang Puputan Margarana karena sebelum gugur Ngurah Rai sempat meneriakkan kata Puputan yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. Berkat usahanya tersebut, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 63 TK
1975, tanggal 9 Agustus 1975. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.